Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Dimas Ilham Official. Pada video kali ini teman-teman, saya akan mengulas secara daging ya tentang 5 alasan mengapa ketika kita akan mendaftar CPNS itu perlu untuk mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Nah, tentunya itu adalah sebuah strategi, tips yang berdasarkan pengalaman ya yang kita alami sendiri. Jadi akan kita sharekan ke teman-teman semua. Langsung aja ya. Yang pertama adalah passing grade. Nah, karena ketika teman-teman sudah masuk ke tahapan tes SKD, seleksi kompetensi dasar, di situ akan ada passing grade. Baik passing grade dari tes wawasan kebangsaannya, tes intelijensi umum, atau tes karakteristik pribadi. Bagi pelamar dengan kategori umum, itu masing-masing dari sub soal baik TWK, TIU atau TKP itu memiliki passing grade yang harus teman-teman lampaui. Ketika teman-teman ini misalkan TWK sama TIU tinggi, namun TKP-nya tidak sesuai dengan passing grade, maka yang terjadi adalah ya teman-teman gagal, akan gugur. Nah, jadi passing grade itu harus teman-teman lampaui. Nah, itulah pentingnya belajar CPNS dari jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua adalah kuota dari jumlah formasi CPNS ya. Jadi misalkan gini teman-teman, kita mendaftar formasi katakanlah Pranata Komputer. Nah, dalam suatu kementerian itu formasi Pranata Komputer yang dibuka adalah 30. Kemudian untuk bisa lolos dari SKD itu kita harus menempati ranking 3 kali jumlah formasi. Nah, karena formasinya 30, maka 3 kali jumlah formasinya adalah 30 kali 3, yaitu 90. Nah, di sini juga cukup berat teman-teman. Artinya teman-teman tidak hanya cukup melampaui passing grade aja, namun teman-teman juga harus bisa bersaing dengan para peserta lain sehingga bisa masuk sesuai dengan ranking 3 kali jumlah formasi. Kalau tadi saya contohkan ya 30, maka teman-teman harus masuk 90 besar untuk bisa lolos ke tahap SKB. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta misalkan Kak, nilai saya 400. Nah, kalau misalkan yang lain 400 lebih, kemudian teman-teman ranking 91 secara akumulatif pendaftar Pranata Komputer, ya teman-teman tidak akan lolos gitu. Meskipun nilainya 400, meskipun tinggi, meskipun passing grade-nya semua terlampaui. Nah, ini juga menjadi sebuah beban tersendiri yang bisa ditangani ketika kita belajar CPNS dari jauh-jauh hari. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita belajar dari jauh-jauh hari, maka ada sebuah pembagian materi pelajaran yang bisa substitusi, bisa dibagi ya. Jadi kalau kita belajarnya SKS, sistem kebut semalam, nah materi CPNS itu sangat banyak teman-teman. Nah, kita secara orang normal, saya sendiri memiliki pendapat kita sangat susah untuk belajar TWK, TIU, dan TKP dalam semalam. Ketika ada pengumuman baru kita mulai belajar, itu sudah terlambat menurut saya. Kita bisa belajar dari jauh-jauh hari dengan cara merutinkan kita belajar. Jadi ya tidak harus banyak. Misalkan setiap hari kita mengerjakan 10 soal, tapi kita terus mengerjakan 10 soal sampai ada pengumuman CPNS, kemudian sampai kita tes. Dari situ kita akan memiliki kesiapan yang lebih dibandingkan yang lain. Kalau misalkan tidak mengerjakan soal juga tidak masalah. Ataupun sekarang cara yang lebih modern lagi, kita bisa melihat konten-konten yang berkaitan dengan soal CPNS. Katakanlah ya sehari kita pasti melihat konten-konten tentang soal CPNS, baik itu di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube. Kalau kita punya TikTok namanya Master CPNS, Instagram namanya Prediksi CPNS, itu sering sekali menampilkan soal-soal CPNS. Nah, dengan kita melihat setiap hari soal-soal CPNS ya di video-video itu, nah kita akan mulai terbiasa, kita akan mulai beradaptasi. Nah, seperti itu. Jadi itu juga menjadi belajar secara rutin ya, sedikit-sedikit tapi rutin, dan hasilnya itu sangat luar biasa dibandingkan dengan kita belajar sekali ya di
sistem kebut semalam, materinya banyak, nah itu jauh lebih tidak efektif. Jadi itulah yang ketiga alasan mengapa kita harus belajar CPNS dari jauh-jauh hari. Kemudian yang keempat adalah, nah kita itu kan mendaftar CPNS dengan kondisi yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin di situ sudah bekerja, mungkin sebagai honorer di perusahaan ataupun di instansi pemerintah. Nah ketika kita sudah bekerja itu kita dihadapkan dengan rutinitas yang monoton, rutinitas yang itu aja, berangkat ya macet, mungkin kerja sampai sore, kemudian malam, monoton gitu loh, monoton. Ketika kita tidak melawan itu, nah, kita akan terjebak dalam zona nyaman. Nah kita harus melawan itu dengan cara apa ya? Dengan cara belajar dari jauh-jauh hari, merutinkan belajar CPNS dengan dari jauh-jauh hari, sedikit demi sedikit soal dipelajari. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari zona nyaman monoton bekerja. Bayangkan aja ketika kita sudah monoton ya, aktivitasnya itu aja, terus kita stuck di situ, tidak mau berkembang, tidak mau belajar. Ya sudah, ketika kesempatan itu datang, pengumuman CPNS itu ada, kita mendaftar ya, dengan spekulasi kita belajar sistem kebut semalam atau sistem kebut seminggu. Nah, kita akan berhadapan dengan para fresh graduate. Nah, secara pemikiran mereka jauh lebih fresh. Mereka belum terkontaminasi dunia kerja. Mereka masih segar, secara pikiran juga masih kritis. Nah, di situ sangat berat teman-teman, sangat berat. Maka dari itu, ya luangkanlah 10 menit dari setiap hari kalian untuk melihat soal-soal CPNS, baik itu secara manual melalui buku ataupun ya itu tadi lewat TikTok, lewat YouTube atau lewat Instagram. Gunakan itu teman-teman, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi itulah nomor 4 alasan mengapa kita harus belajar CPNS dari jauh-jauh hari. Yang nomor 5 adalah tentang adaptasi ya. Ini penting sekali teman-teman, adaptasi keilmuan ya. Karena materi SKD ya itu mencakup TWK, TIU, dan TKP. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita seorang fresh graduate ya. Kita seorang fresh graduate. Sebenarnya kita ini pintar, tapi ya katakanlah kita seorang ahli dalam teknologi informasi, sarjana TI ya, sarjana teknik. Pengen mendaftar instansi pemerintah. Katakanlah kita ini orang pintar. Tapi karena keseharian kita ini mempelajari tentang ilmu eksak ya, ilmu TI tentang komputer. Kemudian pada saat tes kita dihadapkan dengan soal-soal wawasan kebangsaan, ya, intelijensi umum, karakteristik pribadi. Ya, besar kemungkinan kita akan kaget. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa berhadapan dengan soal-soal seperti itu, dengan materi-materi itu setiap hari. Kita seorang mahasiswa kedokteran, kita pintar, kita kumlot, tapi ya, kita tidak terbiasa menghadapi soal-soal wawasan kebangsaan. Nah, yang terjadi ketika kita mengerjakan soal itu adalah kaget, ada sebuah shock ya. Di situ akan jatuh. Maka dari itu ya, ketika kita sudah semester akhir mungkin ya, ini buat para yang fresh graduate sudah memasuki semester akhir ataupun sudah lulus ya, mulailah belajar, mulailah beradaptasi dengan soal-soal yang akan teman-teman kerjakan. Kecerdasan kita dalam keilmuan itu belum tentu bisa mengantarkan kita untuk berhasil menaklukkan CPNS. Nah, karena kita harus belajar ya TWK, TIU, dan TKP itu. Mungkin kecerdasan dari ilmu yang lebih spesifik itu tadi, misalkan kedokteran, misalkan teknologi informasi, akan berguna di SKB, tapi di SKD itu nggak berguna. Itu ya hanya sebagai pelengkap aja gitu. Jadi penting untuk adaptasi keilmuan supaya kita tidak hanya terpaku pada ilmu yang kita pelajari di kuliah. Begitu kita bertarung dalam hal mencari pekerjaan, kita kaget dan akhirnya ya kita selalu kalah karena kita tidak siap. Karena tidak siap apa ya? Karena kita tidak menggunakan strategi yang tepat. Nah, itulah 5 alasan mengapa kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ketika kita ingin mendaftar CPNS. Nah, semoga ya bermanfaat ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Jangan lupa karena kita akan sering-sering berbagi ilmu, sering-sering berbagi informasi daging seputar dengan CPNS.
Sekian video pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.